Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Safita Sari dengan NIM C1C0191009, kelas R09 Prodi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan mencoba memaparkan materi mengenai sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Untuk materi yang pertama mengenai perkembangan awal akuntansi. Perkembangan akuntansi dengan domain aritmetik kualitinya saat ditopang oleh ilmu lain, khususnya aritmetik, algebra, matematik, algoritma pada abad ke-19 Masehi. Ilmu ini lebih dulu berkembang sebelum bahasa. Ilmu ini penting ternyata dikembangkan oleh filosof Islam yang terkenal, yaitu Abi Yusuf Ya'qub bin Ishaq al-Kindi, yang lahir pada tahun 801 Masehi. Juga Al-Karti tahun 1020 dan Al-Khawarizmi yang merupakan asal kata dari algoritma. Algebra juga berasal dari kata Arab yaitu aljabar. Demikian juga penemuan Al-Khawarizmi berupa sistem nomor, desimal, dan angka. Yang kita pakai sekarang disebut angka Arab sudah dikenal sejak 830 Masehi. Yang sudah diakui oleh Hendrickson, penulis buku Accounting Theory, merupakan sumbangan Arab Islam terhadap akuntansi. Selanjutnya mengenai sejarah akuntansi. Sejarah awal akuntansi dimulai sejak manusia mengenal hitungan uang dan menggunakan catatan. Pada abad ke-16, perhitungan rugi laba telah dilakukan pedagang-pedagang Genoa dengan cara menghitung harta yang ada pada akhir suatu pelayaran dan dibandingkan pada saat mereka berangkat. Tonggak sejarah akuntansi dimulai pada tahun 1494 pada saat Lukas Paciolo atau Lukas dari Burgos menerbitkan buku ilmu pasti yang berjudul Summa de Ariomalica Proportioni et Proportionata. Dalam buku itu terdapat satu bab berjudul Tractatus de Computis et Scriptorio yang berisi cara-cara pembukuan menurut catatan berpasangan atau double bookkeeping. Selanjutnya mengenai perkembangan akuntansi syariah. Untuk perkembangan awalnya sendiri, pada zaman awal perkembangan Islam, telah menjadi tradisi bahwa bangsa Arab melakukan 2 kali perjalanan kafilah perdagangan, yaitu musim dingin ke Yaman dan musim panas ke Asyam. Dan akhirnya perdagangan tersebut berkembang hingga ke bangsa Eropa, terutama setelah penaklukan Mekah. Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu ketika ada kewajiban zakat dan USH, atau pajak pertanian dari Muslim, dan perluasan wilayah hingga muncul jizyah, atau pajak perlindungan dari non-Muslim, dan kharaj, atau pajak hasil pertanian non-Muslim. Maka dari itu, Rasulullah mendirikan Baitul Mal pada awal abad ke-7. Konsep ini cukup maju pada zaman tersebut, di mana seluruh penerimaan dikumpulkan secara terpisah dengan pemimpin negara dan baru akan dikeluarkan untuk kepentingan negara. Walaupun dikatakan pengelolaan Baitul Mal masih sederhana, tetapi Rasulullah telah memilih petugas kodi, juga sekretaris dan pencatat administrasi pemerintahan. Kemudian zaman selanjutnya pada zaman 4 kafilah, akuntansi sudah berkembang dari suatu lokasi ke satu lokasi lainnya. Sebagai akibat dari hubungan antara masyarakat, Baitul Mal juga sudah tidak terpusat lagi di Madinah dan mulai berkembang di daerah-daerah taklukan Islam. Dewan yang terbentuk oleh kafilah Umar memiliki 14 departemen Islam dan 17 kelompok di mana pembagian departemen tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dalam sistem keuangan dan pelaporan keuangan yang baik. Pada masa itu, sistem keuangan, istilah awal pembukuan dikenal dengan jaridah atau menjadi istilah jurnal dalam bahasa Inggris yang berarti berita. Di Venice, istilah ini dikenal dengan sebutan jurnal. Pada zaman kekhalifahan sudah dikenal keuangan negara kedaulatan Islam telah memiliki departemen-departemen atau disebut dengan diwan. Ada Dewan Pengeluaran,
militer, pengawasan, pemungutan hasil, dan sebagainya. Selanjutnya mengenai sekilas prosedur dan istilah yang digunakan. Pencatatan dalam negara Islam telah memiliki prosedur yang wajib diikuti, serta pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas aktivitas dan menemukan surplus dan defisit atas pencatatan yang tidak seimbang. Kemudian ada beberapa prosedur yang dilakukan. Untuk yang pertama, transaksi harus dicatat setelah terjadi. Kemudian yang kedua, transaksi harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Kemudian yang ketiga, penerimaan akan dicatat di sisi sebelah kanan dan pengeluaran dicatat di sisi sebelah kiri. Sumber-sumber penerimaan harus dijelaskan dan dicatat. Untuk yang keempat, pembayaran harus dicatat dan diberikan penjelasan yang memadai di sisi kiri halaman. Kemudian yang kelima, pencatatan transaksi harus dilakukan dan dijelaskan secara hati-hati. Kemudian yang keenam, tidak memberikan jarak penulisan di sisi sebelah kiri dan harus diberi garis penutup. Kemudian yang ketujuh, koreksi atas transaksi yang telah dicatat tidak boleh dengan cara menghapus atau menulis ulang, tetapi harus diganti. Kemudian yang kedelapan, jika akun telah ditutup, maka akan diberi tanda tentang hal tersebut. Kemudian yang kesembilan, seluruh transaksi yang dicatat di buku jurnal dipindahkan pada buku khusus berdasarkan pengelompokan transaksi. Kemudian yang ke-9, orang melakukan pencatatan untuk pengelompokan berbeda dengan orang yang melakukan pencatatan halaman harian. Kemudian yang ke-10, saldo diperoleh dari selisih. Kemudian yang ke-11, laporan harus disusun setiap bulan dan tahun dengan detail dan membuat informasi penting. Kemudian yang ke-12, pada setiap akhir tahun laporan yang disampaikan oleh Al-Khatib harus menjelaskan seluruh informasi barang secara detail dan dana yang berada di bawah wewenangnya. Kemudian yang ke-13, laporan tahunan yang disusun Al-Khatib akan diperiksa dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan akan disimpan di Dewan Besar. Dihubungkan dengan prosedur sebelumnya, terdapat beberapa istilah. Yang pertama, Al-Jaridah, yang merupakan buku untuk mencatat transaksi yang dalam bahasa Arab berarti koran atau jurnal. Kemudian daftar Al-Yaumiyah atau buku harian, dalam bahasa Persia dikenal dengan nama Rujnama. Kemudian ada beberapa jenis laporan keuangan. Yang pertama, Al-Khidmah, yang merupakan laporan yang dibuat setiap akhir bulan, yang menunjukkan total penerimaan dan pengeluaran. Dan yang kedua ada Al-Khidmah Al-Jamiyah, merupakan laporan yang disiapkan oleh khatib dan diberikan kepada atasannya, berisi pendapatan beban dan surplus atau defisit setiap akhir tahun. Untuk perhitungan dan laporan zakat akan dikelompokkan pada laporan keuangan. Selanjutnya mengenai hubungan akuntansi modern dan akuntansi syariah. Hubungan akuntansi modern dengan akuntansi syariah yaitu di zaman modern ini mengikuti dari zaman Islam. Contohnya buku-buku yang diterjemahkan ke bahasa Eropa dan mengikuti sistem-sistemnya dan masih saling berhubungan. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai sejarah dan pemikiran akuntansi syariah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.